Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Fahrul Razi. Kali ini saya akan coba untuk berbagi tentang strategi menghadapi ujian komprehensif PPG dalam jabatan 2022. Tapi sebelum saya mulai, khususnya kepada Bapak Ibu yang sedang bersusah payah berjibaku pada program PPG Daljab 2022, apalagi mahasiswa atau Bapak Ibu yang mau ujian komprehensif pasti punya pertanyaan seperti gambar di depan ini. Syarat PPL benar nggak sih ujian komprehensif? Kemudian pengujinya ada berapa? Kemudian penilaian seperti apa? Dan mungkin Bapak Ibu banyak yang bertanya, lulus nggak sih kita? Gitu. Oke. Kali ini saya akan coba untuk berbagi apa yang saya pahami. Tentunya mungkin berbeda dengan orang lain, silakan diambil yang baik. Kalau misalnya dirasa tidak baik, ya dinikmati aja tontonan ini gitu. Artinya saya tidak memaksakan pendapat saya harus diikuti. Saran saya kepada Bapak Ibu punya kampus sendiri tempat ujian atau tempat PPG, kemudian Bapak Ibu punya PAMO, punya DPL, ikuti saran Bapak Ibu PAMO, saran Ibu Bapak DPL, sehingga Bapak Ibu sesuai on the track, sesuai dengan arahan-arahan dari pengelola PPG di kampus masing-masing. Perlu kita ingat kembali bahwa ujian kompre ini merupakan tahapan yang ke-8, posisinya di sini. Oke. Nah, ujian komprehensif ini memang menjadi syarat Bapak Ibu untuk PPL. Kalau belum ujian komprehensif mungkin tidak bisa PPL. Nah, ujian kompre itu apa sih? Gitu. Kita cek pengertiannya apa. Oke, kita ya sama-sama pahami dulu ujian kompre itu seperti apa. Ujian kompre yang saya ambil ini saya ambil dari LMS Bapak Ibu bisa baca di sana juga. Jadi ujian komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang teori pedagogik dan pengetahuan bidang studi termasuk materi esensial, advanced material, dan kebermaknaan apa, mengapa, bagaimana. Ada juga literasi numerasi, ada higher thinking order skill, ada TPACK yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi 1 dan aksi 2 beserta rencana evaluasi. Oke, Bapak Ibu. Sebelumnya ini kan Bapak Ibu telah membuat rencana aksi 1, aksi 2 dan rencana evaluasi. Nah, di sini tempat diuji apakah rencana yang Bapak Ibu buat itu sudah bagus apa tidak, baik dari sisi teorinya maupun dari sisi praktiknya. Oke, kita lihat di paragraf berikutnya. Ujian komprehensif dimaksudkan sebagai proses menilai mahasiswa dalam rangka mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Oke, dari awal saya bilang bahwa ujian komprehensif ini memang untuk menguji kesiapan Bapak Ibu untuk mengikuti PPL. Kalau Bapak Ibu tidak lulus, ya tidak bisa ikut PPL. Dan di LMS Bapak Ibu nilai terendah itu adalah 70. Oke, nanti akan kita detailkan kembali. Bisa kita simpulkan dengan demikian, ujian komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi mahasiswa sebelum mengikuti PPL. Nah, ketentuan uji komprehensif. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya banggakan, ujian komprehensif untuk setiap mahasiswa dilakukan selama 1 JP yaitu 50 menit pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Kemudian setiap mahasiswa yang diuji akan diuji oleh 2 orang dosen prodi PPG yang keahliannya sesuai. Kemudian nilai minimal kelulusan uji komprehensif yaitu 70 Bapak Ibu sebagai persyaratan mengikuti PPL. Kemudian uji komprehensif dilaksanakan dengan platform G Suite atau direkam. Gitu ya. G Suite maksudnya ini adalah menggunakan Google Meet atau bisa juga nanti menggunakan via Zoom, tergantung dari pengelola di masing-masing universitas.
Nah, kriteria kelulusan seperti apa? Bapak Ibu, nanti ada ujian utama di mana akan dianggap lulus ketika nilainya minimal 70. Maka kalau dinyatakan lulus, maka langsung masuk ke PPL. Kalau tidak lulus, maka nanti ada ujian remedi. Ujian remedi, kalau Bapak Ibu tidak lulus, berarti PPG Bapak Ibu berhenti di sini. Nah, kalau lulus, berarti langsung masuk ke PPL. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, alurnya seperti apa sih kira-kira gambaran ujian komprehensif ini? Oke, di sini pertama mahasiswa akan mendalami LK2.1, LK2.2 dan rencana aksi 1, aksi 2. Kemudian nanti Bapak Ibu akan praktik pembelajaran sesuai dengan rencana aksi 1 dan aksi 2 yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian yang ketiga, di sini ada proses pendalaman materi. Artinya proses tanya jawab antara mahasiswa yang diuji dengan dosen penguji. Kita bedah satu-satu. Nah, pada bagian pertama ini, ketika mahasiswa mendalami materi, tentunya Bapak Ibu sudah mengerjakan LK 2.1 dan LK 2.2. Semua yang sudah dibuat ini nanti akan diupload di LMS, tentunya menu yang sudah disediakan oleh pengelola Bapak Ibu. Nah, ketika nanti pada praktik pembelajaran, penguji memilih salah satu dari rencana aksi untuk dipraktikkan. Artinya Bapak Ibu akan diberikan waktu kesempatan untuk mengajar seperti per-teaching. Rencana aksi mana yang mau dipakai? Ada dosen yang memilih secara acak, tetapi ada juga nanti dosen yang meminta mahasiswa yang memilih sendiri rencana aksi mana yang akan digunakan. Ini tergantung penguji yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, kemudian pada praktik pembelajaran ini juga nanti dosen penguji akan melihat apakah TPACK Bapak Ibu sudah integrasikan atau tidak. Nah, pada tahapan yang ketiga, di sini Bapak Ibu akan tanya jawab. Penguji 1 dan penguji 2 akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, misalnya tentang HOTS atau tentang materi ekspansial atau materi tentang literasi numerasi. Semakin Bapak Ibu menguasai rencana aksi 1 dan aksi 2 dan LK 2.1 dan LK.2, maka akan semakin mempermudah Bapak Ibu untuk menghadapi ujian komprehensif. Pada tahapan akhir, saya akan coba sharing kepada Bapak Ibu instrumen penilaiannya seperti apa sih, supaya Bapak Ibu punya gambaran. Nanti saya akan ditanya tentang apa. Pertama, di sini kemampuan mengidentifikasi masalah. Kalau Bapak Ibu ingat di LK 2.1, ini semuanya ada. Semua sudah Bapak Ibu lakukan. Mulai mengidentifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah gitu. Jadi tinggal diuraikan saja ketika ditanya. Kemudian pada instrumen berikutnya, di sini Bapak Ibu akan ditanya tentang kemampuan eksplorasi penentuan solusi, kemampuan penentuan solusi. Biasanya kalau di LK 2.2 kalau tidak salah dia mengatakan di sini solusi yang relevan. Kemudian kemampuan membuat rencana aksi. Nah, kemampuan membuat rencana aksi ini bisa dipilih salah satunya rencana aksi 1, 2 maupun aksi 3. Baik pemilihan metode, model pendekatan, kemudian apakah aspek saintifiknya sudah masuk, apakah indikator sesuai dengan kompetensi dasar, dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, saran saya kuasai dengan menyeluruh untuk rencana aksi 1 dan aksi 2 yang Bapak Ibu buat. 4 item instrumen berikutnya, karena itemnya jumlah 10 Bapak Ibu. Nah, instrumen berikutnya itu yaitu kemampuan membuat rencana evaluasi. Kemampuan membuat rencana evaluasi itu bisa mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, atau misalnya nanti bagaimana membuat jurnal refleksi dan sebagainya. Dan hal yang lain juga ditanyakan nanti apakah aspek HOTS ini sudah ada pada indikator sampai kepada pengukurannya. Kadang kita hanya bisa membuatnya sampai indikator, tetapi tidak bisa sampai kepada membuat butir instrumennya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, sebelum menyusun instrumen, buat juga kisi-kisinya, instrumennya, rubrik penilaiannya. Bukan saja pada aspek pengetahuan, tetapi ingat pada aspek sikap,
dan juga keterampilan. Nah, yang lain lagi itu adalah tentang penguasaan literasi numerasi, kemampuan mengintegrasikan TPACK. Oke, seperti itu Bapak Ibu gambaran dari proses PPG, mulai dari penjelasan pengertiannya, alurnya, standarnya, sampai kepada instrumen penilaian. Oke Bapak Ibu, saya sangat berharap Bapak Ibu mendapatkan manfaat dari video ini, dan jangan lupa Bapak Ibu di like, subscribe, dan di share. Kalau Bapak Ibu ingin punya pertanyaan atau konsultasi, monggo di inbox saja atau ditulis di komen. See you, kita ketemu lagi di nanti persiapan PPL. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Salam PPG dan salam sejahtera untuk kita semua.